Oke, sudah direkam. Tinggal tunggu 2 menit lagi ya. Baru 5 orang yang datang. Wah, ini Mas Ganes. Halo, Assalamualaikum Mas Ganes. Waalaikumsalam Mas Ganes. Ya, sudah mandi belum itu? Belum. Udah belum mandi ya? Ya, nggak apa-apa. Yang penting bisa belajar bersama Pak Guru ya. 1 menit lagi, tunggu 1 menit lagi. Jam 8. Sudah dipelajari IPS sama SPDP? Belum, ada yang udah, ada yang belum ya. Ya, kalau yang sudah berarti nanti tinggal mengulang lagi. Sekarang Ya, Waalaikumsalam. Ya kayak gitu deh. Jangan coba ya paling larang semua mending kita kalau kita bisa. Lalu reaksi orang Oke, sudah pada kumpul ya? Ya, yuk kita langsung saja mulai. Bentar, ini bukan ada yang masuk. Oke. Ya, kita mulai saja ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali. Mas Ganes dimatikan dulu suaranya. Mas Ganes dimatikan dulu dong. Suaranya feedback ya. Biasanya Pak Guru mantul gitu. Ya, selamat datang di kelas 4A ya. Kita kembali lagi melakukan pelajaran seperti biasa setelah kemarin kita tidak bertemu. Nah, hari Kamis kan pelajaran olahraga sama agama. Ya, Mbak Vina tolong dimatikan dong. Ya, ini Mas Sandra juga udah masuk nih ya.
kemarin kita sudah tidak bertemu ya, kemarin pelajaran agama sama PJOK, sekarang kita bertemu lagi di pelajaran IPS dan juga SPDP. Nah, semoga kalian sudah belajar ya, LKS-nya dikerjakan dan juga terus berlatih dalam LKS, terus membaca, terus pertanyaannya juga dikerjakan ya. Jangan belajar hanya mengandalkan kita saja bertemu di sini ya, tapi juga setiap hari kalian mengerjakan LKS walaupun tidak disuruh sama Pak Guru ya, tapi kamu harus otomatis mengerjakan LKS ya supaya kamu terus belajar ya, tidak hanya mengandalkan dari Vkonnya Pak Guru saja. Oke, sebelum pelajaran dimulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Aku, Pak. Aku, Pak. Ya, Mbak Desta. Yuk, coba. Yuk, disiapkan. Siap, gerak, berdoa, mulai. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Assalamualaikum Ya, Pak dimatikan Guru. lagi. Waalaikumsalam Mas Faris ya. Kita sudah berdoa tadi ya, semoga dengan berdoa tadi kita bisa terhindar dari setan ya yang mengganggu jalannya pelajaran kita hari ini ya. Terus kemudian mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hafal lagu Indonesia Raya? Hafal ya, ayo nyalakan mic-nya semua. Ayo. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia air karena sanalah aku berdiri di panggung Indonesia kebangsaan dan tanah air itu marilah hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, anakku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, waalaikumsalam Mas Nizam. Ya, waalaikumsalam Mas Nizam. Ya, Bapak baru bergabung ya. Ini baru menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, supaya kita tetap cinta terhadap negeri sendiri ya. Itu, seperti itu. Oke, kita langsung saja pelajaran IPS ya, sudah dibuka bukunya. Halaman 5, halaman 6, halaman 7. Dibuka dulu ya, sambil Pak Guru bacakan ya. Sambil Pak Guru bacakan kompetensi dasar yang harus kalian capai hari ini untuk IPS, yaitu KD 3.2, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia.
serta hubungannya dengan karakteristik ruang. KD 4.2 yaitu menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui keragaman budaya Indonesia, dapat mengetahui bentuk keragaman budaya di Indonesia, dapat mengetahui contoh tarian dari berbagai daerah, macam-macam lagu, contoh-contoh bahasa daerah, contoh rumah adat, macam-macam alat musik, seni pertunjukan tradisional, keragaman upacara, senjata tradisional, dan juga jenis-jenis pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Ya, itu ya, kita belajar agak banyak nih IPS-nya. IPS itu pelajaran yang sangat luas, ilmu pengetahuan sosial ya, tentang ini kita belajar tentang keanekaragaman dari suku bangsa. Oke, sudah dibuka halaman 5, halaman 6, halaman 7. Udah. Ya, oke, ya. Coba yuk kita baca bareng-bareng, itu ada keragaman budaya di Indonesia. Halaman 5. Yuk coba kita baca bareng-bareng satu paragraf saja. Yuk. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar 17.000 pulau besar kecil, 6.000 diantaranya tidak berpenghuni. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis, di mana setiap etnis memiliki warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad. Kekayaan makhluk hidup Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Brasil. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis, ya. Itu negara kita ya. Negara kita itu negara kepulauan ya, berbentuk pulau-pulau, ada yang besar juga ada yang kecil. Totalnya sekitar 17.504 ya. Kalau pulau besar itu ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Bali. Nah, itu Nusa Tenggara ya, ada 10-an yang besar. Tapi kalau dihitung dari yang kecil-kecil itu ada 17.504 pulau besar dan kecil ya. Sekitar 6.000 tidak berpenghuni. Nah, ada pulau yang tidak dihuni, ada sekitar 6.000-an ya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau 300 suku bangsa, di mana setiap etnis memiliki warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad. Nah, sekarang kita belajar tentang suku, macam-macam suku yang ada di Indonesia ya. Ada suku Jawa, kita sebagai suku Jawa ya, hidupnya di Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Suku Sunda, dari mana suku Sunda? Ada yang tahu suku Sunda? Jawa Barat. Jawa Barat, betul. Ada Baduy. Baduy juga Jawa Barat ya. Minangkabau, dari mana Minangkabau, ada yang tahu? Minangkabau, bukan Minangkabau. Ya, dari Sumatera. Dari Sumatera Utara ya. Suku Bugis, dari mana Bugis? Ada yang tahu Bugis? Sulawesi. Sulawesi apa? Sulawesi Selatan ya. Bugis serta masih banyak suku-suku yang lainnya. Banyak sekali suku-suku yang lainnya, termasuk suku Banjar, ada Dayak, ya, ada suku Tengger di Bromo. Nah, di Jawa Timur itu juga ada suku-suku yang lainnya. Terbentuknya suku dipengaruhi oleh perbedaan kondisi lingkungan yang mereka tempati. Ya. Terbentuknya suku tersebut karena ada perbedaan lingkungan yang mereka tempati. Mereka tersebar di ribuan pulau, terpisah oleh batas alam, seperti hutan, sungai, laut, dan lembah. Perbedaan tersebut mempengaruhi keadaan sosial, adat istiadat, dan juga budaya penduduk setempat. Nah, itu. Nah, sekarang bentuk keragaman budaya di Indonesia itu ada apa saja keragamannya? Itu ada 9 ya. Iya, tarian daerah. Apalagi yang 2? Lagu daerah. Bahasa daerah.
Ada yang keempat, rumah Adat. adat. Yang kelima, alat musik musik. Yang keenam, seni pertunjukan tradisional. Yang ketujuh, acara adat. Yang ke-8, penjabat tradisional. 9, pakaian adat. Ya, itu bentuk dari keragaman budaya di Indonesia. Kita bahas yang pertama tarian daerah ya. Tarian daerah itu di Indonesia ada banyak sekali ya. Di Jawa Tengah contohnya adalah tari serimpi. Nah, tari gambyong itu di Jawa Tengah. Kalau di Aceh ada tari saman, ada tari saudati, tari pukat. Nah, itu di Aceh atau Nangro Aceh Darussalam. Kalau dari mana lagi nih? Sumatera Utara ada tarian Manduda namanya. Tuh di bacaan ada ya. Manduda, Tortor, Serampang 12 itu dari Sumatera Utara. Oh, dari Jawa Timur ada Ngremo dan Reog. Nah, Reog itu yang seperti singa itu ya, yang ada kepalanya. Terus kemudian dari Bali ada tari Janger, Pendet, Kecap, dan Legong. Ya, itu ya. Kemudian lagu daerah. Kalau di Jawa Tengah, ya di kita sendiri lagu daerahnya apa? Ada yang tahu? Jamuran, betul. Sluku-sluku batok, gundul-gundul pacul. Betul. Ya, sluku-sluku, injit-injit semut. Jambi Soleram. Ya, itu dari Jambi ya. Ya, betul. Jamuran dari Jawa Tengah, tanduk majeng dari Madura, injit-injit semut dari Jambi. Itu dihafal ya. Bok nanti keluar di ini dievaluasi. Soleram dari Riau. Soleram. Ada yang tahu lagunya Soleram? Soleram, anak yang manis. Seperti itu lagunya Soleram. Anak manis, janganlah dicium sayang. Nah, seperti itu lagunya. Soleram. Butet dari Sumatera Utara, Angin Mamiri dari Sumatera Selatan. Ya, itu lagu-lagu daerah. Ternyata kita banyak sekali ya lagu-lagu daerah. Di Jawa Tengah juga ada banyak dan juga di daerah-daerah lainnya. Bahasa daerah. Wah, ini bahasa lebih banyak lagi nih. Ada 718 bahasa daerah. Ya. Contohnya bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa juga ada bahasa Banyumasan, ada bahasa Bandek ya dari Jogja, dari Solo, gitu, ya, Semarang. Ya, bahasa Indonesia itu bahasa umum. Ada bahasa Madura, bahasa Batak, bahasa Sunda, Minangkabau, bahasa Bali, bahasa Banjar. Ya, Banjar itu dari Kalimantan ya. Bahasa Korea, siapa itu bahasa Korea? Bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Korea, bukan bahasa daerah. Ya, itu bahasa internasional, bahasa Korea. Lanjut lagi ke rumah adat. Nah, rumah adat. Nah, Pak Guru mau tanya, rumah adat yang sudah baca ini, masih tahu jawabannya ya. Rumah adat di Jawa itu berbeda dengan rumah adat yang ada di luar Jawa. Ada yang tahu perbedaannya apa? Rumah adat di Jawa sama di luar Jawa, bedanya apa? Ada yang tahu? Yo, yang udah baca, tuh, yang udah baca pasti tahu jawabannya. Rumah-rumah ada di luar Jawa. Nah, itu. Rumah adat di Jawa Tengah itu berada persis di atas tanah ya, nempel ke tanah. Tapi kalau rumah adat di luar Jawa itu pasti bentuknya panggung, ya, tidak langsung nempel, bentuknya panggung, ya, lebih tinggi, panggung. Ada yang tahu alasannya apa? Kenapa rumah adatnya panggung? Nggak nempel ke tanah, betul, Mas Faris. Alasannya ada yang tahu? Kenapa Sangga Langit? Siapa itu Sangga Langit? Halo, Sangga Langit. Sangga Langit, ya tadi udah raise hand Sangga Langit, ada yang tahu kenapa rumah adat di Jawa, rumah adat di luar Jawa itu bentuknya panggung, tidak langsung di atas tanah, menghindari banjir. Betul, ada satu lagi, ya kadang menghindari binatang buas. Iya, itu alasan utamanya kenapa di luar Jawa panggung.
Karena di luar Jawa itu masih alami, masih hutan, banyak hewan buas, ya. Kalau tidak panggung, nanti lagi tidur dimakan sama harimau, ya. Itu bahaya. Makanya rumahnya rumah panggung di luar Jawa karena masih banyak hewan-hewan buas. Ada singa, ada harimau, ada macan. Nah, itu makanya di daerah Pulau Jawa itu ada ular, ya ular apalagi ya, bisa lewat pohon nanti langsung ke atas. Nah, itu bahaya kalau di luar Jawa. Makanya kebanyakan rumah adat di luar Jawa itu bentuknya panggung. Nah, itu alasannya. Karena untuk menghindari banjir, terkadang banjir juga jarang ya. Yang utama adalah menghindari hewan buas. Itu ya kenapa bentuknya panggung. Nah, sekarang contoh dari rumah adat. Di Sumatera Barat namanya gadang ya, rumah adat gadang namanya. Kalau di Jambi panggung rumah adatnya, kalau di Jawa Tengah namanya joglo. Ya, joglo. Ya, kita harus tahu ya, rumah adat kita sendiri namanya joglo. Terus rumah adat dari Lampung, Nuwo Sesat. Nuwo Sesat ya, lucu ini bahasanya Nuwo Sesat. Dan di Jawa Barat namanya Kasepuhan. Kasepuhan, ya. Terus kemudian alat musik dari masing-masing daerah juga macamnya ada banyak. Ya, contohnya dari Jawa Tengah alat musiknya apa? Angklung, galung, gamelan. Dari Jawa Tengah, dari kita. Dari Jawa Tengah, gamelan. Betul, dari kita gamelan dari Jawa Tengah ya. Angklung, calung itu dari Sunda ya. Gamelan itu identik dari Jawa Tengah ya. Terus apalagi mana? Babun dan gerdek dari Kalimantan. Kulintang dari Minahasa, Sulawesi Utara ya. Aramba dari Nias, Sumatera Utara. Nah, itu Aramba dan sebagainya masih banyak ya. Itu alat musik yang kayak sasando itu dari Nusa Tenggara Timur ya, dari NTT, sasando. Kemudian pertunjukan tradisional. Nah, ini juga banyak juga ya. Kalau di Jawa Tengah namanya apa? Seni pertunjukan tradisional di Jawa Tengah. Nah, kita harus tahu dulu nih. Kita orang Jawa Tengah harus tahu seni pertunjukan tradisional. Kalau di ya betul, wayang kulit. Ya, kalau di Banyumas ada namanya apa? Ebeg ya. Ebeg. Tuh di Banyumas ebeg. Siapa sih seneng bilang ebeg ya. Tuh, sekarang udah nggak boleh ya. Iya, sekarang nggak boleh lihat ebeg karena berkerumun. Ya. Ondel-ondel dari Betawi. Kenapa Mas Izam? Boleh dari Sunda. Kenapa Mas Izam? Barat. Ketoprak dan wayang orang dari Jawa Tengah. Kenapa Mas Izam? Nggak dengar sama wayang, Pak. Apa? Ebeg? Ebeg itu kesenian tradisional dari Banyumas yang suka mendem-mendem itu loh, kesurupan gitu ya, ebeg. Ya, anak kecil jangan melihatnya lah ya. Aku pernah lihat ebeg, Pak. Iya, ebeg juga. Ya. Sekarang tidak boleh ya ada berkerumun karena menimbulkan kerumunan. Iya, betul, kuda lumping atau ebeg. Ya, sama saja itu. Ondel-ondel dari Betawi, wayang golek dari Sunda, terus ketoprak bukan makanan ya, makanan beda lagi. Ketoprak sama wayang orang, wayang kulit itu dari Jawa Tengah dan Jogja ya. Ludruk sama reog itu Jawa Timur, wayang wong ya dari Banjar. Nah, itu banyak sekali pertunjukan tradisional dari masing-masing daerah. Yang ketujuh, keragaman upacara adat. Nah, kemarin di Bali apa ya? Satu PPKN, upacara adat di Bali namanya apa? Ngaben. Ngaben adalah upacara membakar. Ngaben itu upacara pembakaran mayat dalam agama Hindu di Bali atau di Bali atau di India juga sama ya, karena agamanya sama Hindu. Dibakar, mayatnya dibakar, nanti abunya disebarkan di Sungai Gangga kalau di India. Iya di India betul. Ngutang mayit, waduh apalagi ya itu upacara kematian di Trunjang, di Trunjang, salah satu suku di Bali. Ya itu ngutang mayit namanya.
tindik telinga, telinganya ditindik, Yang memasang anting ke daun telinga anak perempuan Dayak di Kalimantan Timur. Nah itu tindik telinga itu upacara adatnya di Dayak. Biasanya orang Dayak itu telinganya panjang sening delawer ya, lebih panjang karena menunjukkan status sosial, semakin panjang itu semakin kaya. Nah, orangnya semakin kaya. Nah, itu makanya melihat orang Dayak itu semakin panjang telinganya di sini, ya. Cariin delewer ke sini, telinganya panjang. Panjangnya ke bawah, bukan panjang ke atas. Terus kemudian kesodo. Apa itu kesodo? Yaitu upacara mempersembahkan sesajen ke kawah Gunung Bromo. Ya, kesodo itu ke Gunung Bromo ya, sesajen, masih ada sesajen ya. Kalau di agama kita tidak boleh ya, ada sesaji. Itu namanya musyrik. Kalau di agama Islam, ya nggak boleh kesodo. Terus, dalam, kenapa masih sana? Ya upacara adat perkawinan di daerah Jawa Barat. Kenapa Mas Izan? Pak Guru nggak dengar gimana? Sesajen itu apa? Sesajen itu persembahan. Persembahan ya, persembahan untuk Gunung Bromo. Jadi nanti ada masyarakat sekitar bikin tumpeng, bikin lauk pauk, nanti dimasukkan ke Gunung Bromo. Itu sesajen. Ya, namanya sesajen, saji. Kalau di Islam nggak boleh ya seperti itu. Itu namanya musyrik. Mempersekutukan Allah, nggak boleh. Terus kemudian keragaman upacara adat, ngeyek itu upacara adat perkawinan di daerah Jawa Barat. Ngeyek sereh ya, kalau bahasa Sundanya ngeyek sereh. Upacara adat perkawinan di daerah Jawa Barat. Ya, perkawinan. Kalau kita di Jawa Tengah ada namanya upacara adatnya ini apa? Aduh, Pak Guru lupa ini. Begalan. Ya nanti. Betul, begalan. Ada begalan. Ya, begalan. Kalau di Jawa Barat namanya ngeyek sereh. Kalau di Banyumas begalan. Betul. Ngeyek sereh. Terus kemudian senjata tradisional. Nah, dari masing-masing kita. Kalau Jawa Tengah apa? Senjata tradisionalnya apa? Jawa Tengah. Senjata tradisionalnya keris. Betul. Keris ya. Kalau di Jawa Barat seperti keris bentuknya kecil. Namanya? Betul. Kalau di Madura apa? Celurit. Nah, celurit. Ya, kalau di Papua? Panah. Nah, Papua itu panah biasanya, tombak, panah itu untuk berburu biasanya. Dan tombaknya itu juga diolesi sama racun. Nah, itu ya. Oke, sebentar dulu. Pakaian adat. Saya baju teluk, belangot, dan plafon. Dan Jawa Tengah baju rompi dari destar. Destar itu bukan destar. Iya. Dari Kalimantan Selatan dan banyak lagi. Tapi apa? Pasar lihat. Kemudian buku paket. Udah dokter nih. Oke, lanjut lagi ya. Pakaian adat. Terakhir pakaian adat. Pakaian adat itu biasanya dipakai di acara kematian, acara perkawinan, kelahiran, dan juga yang lainnya atau acara-acara lainnya ya. Contohnya baju adat itu dari Sumatera dan seluas dari Sumatera Barat.
Oh, baju teluk belango dan saluak. Baju beskap dan blangkon ya, kita beskap dan blangkon dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Baju rompi dan destar dari Kalimantan Selatan, dan juga masih banyak lagi. Nah, itu. Sekarang kita kerjakan yuk halaman 6, coba. Sudah dibuka halaman 6. 6. Ya, halaman 6. Ah, ketemu. Halaman 6 coba ya dibuka ya. Oke, sudah belum? Pak Guru akan share screen. Ah, Sudah. Oke, ya halaman 6. Coba kita kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. sebentar. 5. Halaman 6, 1 sampai 5. Oke. Oke, nomor 1. Nama rumah adat di samping. Aduh, nggak jelas ini ya, hitam putih ya. Adalah apa itu? Namanya Musalaki. Musalaki berasal dari provinsi belum di-share screen ya? Waduh, Pak Guru lupa. Ya. Belum. Iya, Pak Guru lupa. Oke, iya belum muncul ya. Oke. Tuh, Sangga Langit keluar itu malah. Sudah? Oke. Sangga Langit siapa? Nggak tahu itu Sangga Langit siapa? Ya. Nama rumah adat di samping. Namanya Musalaki dari Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. NTT. Yang kedua, Kelempong Pacik adalah alat musik yang berasal dari provinsi. Nah, nanti kamu cari sendiri ya. Coba cocokkan dengan jawabannya Pak. Dari provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat. Kelempong Pacik, alat musik berasal dari provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga, upacara Rambu Solok adalah upacara kematian suku apa itu? Nah, itu IPS terlalu luas ya. Nanti coba kalian cek jawabannya Pak Guru. Ini dari Toraja. Upacara Rambu Solok, upacara kematian suku Toraja. Yang keempat, tarian daerah berasal dari Sulawesi Utara. Contohnya apa tadi Sulawesi Utara? Engket, Pakalele. Senjata tradisional di samping. Nah, ini kujang namanya. Senjatanya kujang, berasal dari Jawa Barat. Nah, itu. Nanti kamu coba browsing ya, di Google juga bisa googling untuk mencari gambar-gambar dari senjata tradisional, dari tarian-tarian daerah yang lainnya, dari rumah adat. Nah, itu. Sudah? Belum. Nah. Ya, ada yang belum, ada yang sudah. Sudah. Belum. Ya, yang belum segera. Ya, itu IPS ya. IPS di tema 1, subtema yang pertama itu berbicara tentang keanekaragaman atau keragaman budaya bangsa. Ya, kalian nanti bisa menghafal ada macam-macam tarian, bahasa daerah, ada senjata tradisional,
rumah ada. Ujung bikin nomor Sudah? Sudah Pak Guru. Sudah ya? Yang belum nomor berapa yang belum? Sudah. Ya, yang belum diselesaikan dulu. Tuh, tadi ya bisa nanti belajar lagi. Nah. Sudah ya? Oke, Pak Guru stop sharing dulu. Ya. Ya. Oke, itu tadi pelajaran IPS. Ya, coba sebelum pelajaran selesai, Pak Guru mau tanya kalian belajar apa ini IPS? Hari ini Pak Guru. Rumah adat. Tuh. Nah, kebudayaan Indonesia. Contohnya ada ada rumah adat, ada bahasa daerah, terus ada senjata tradisional, pakaian adat. Nah, ya banyak sekali ya. Ini IPS, pengetahuan sosial yang pelajarannya cukup luas. Ya, makanya kalian harus rajin membaca yang ada di LKS ataupun yang ada di yang lainnya, buku-buku yang lainnya yang berkaitan dengan kebudayaan Indonesia. Ya, oke itu pelajaran IPS dari Pak Guru. Oh ya, untuk yang SPDP, Pak Guru mohon maaf besok saja ya. Ini Pak Guru kebetulan ada panggilan ya. Pada panggilan kebetulan ini harus menyelesaikan hari ini ya. Jadi hari ini cukup IPS dulu ya. Besok kita kurang SPDP sama matematika. Semoga bisa langsung 2. Besok mudah-mudahan bisa. Pak Guru mohon maaf sekali, ini hanya bisa IPS, harusnya bisa 2 ya sama SPDP, tapi ini ada panggilan Pak Guru akan menyelesaikan tugas ya. Jadi mohon maaf, hari ini kita selesaikan sampai di sini dulu. Nah, jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan ya, yang Pak Guru kirim di Google Form nanti, dan juga LKS-nya juga dikerjakan. Nah, jangan dibiarkan saja. Kasihan ya, orang tuamu sudah bayar mahal-mahal beli LKS, tidak dikerjakan ya. Oke, sebelum diakhiri, coba ada yang mau memimpin berdoa? Siapa yang mau memimpin berdoa? Aku, Mas Chandra. Coba Mas Chandra yuk. Yuk disiapkan Mas Chandra. Mas Chandra Nur Ahyan. Loh, hilang malah itu. Ya, Halo Mas Chandra, yuk yuk. Berdoa, mulai. Terima kasih. Belajar di rumah, jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang ada. Sampai ketemu hari besok, insya Allah pukul 8 lah ya. Insya Allah besok SPDP sama matematika mudah-mudahan bisa. Tidak panggilan lagi. Ya, terima kasih sudah belajar Pak Guru. Sampai ketemu lagi besok jam 8 dalam pelajaran SPDP dan juga matematika. Assalamualaikum. Dadah. Jaga kesehatan. Makasih Pak. Terima kasih ya. Ya. Makasih.